Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan sidang pengucapan putusan pada Kamis 27 Juni mulai jam 12.30. KPU siap dengan apapun putusan mahkamah. Mahkamah memberikan pesan kepada kami berdua, kedua pihak, dan juga kepada masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi nggak bisa diatur-atur. Prabowo sudah menyampaikan dengan Pak Sandi, apapun nanti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sekalipun kami sebetulnya sejak awal meragukan ingin maju ke Mahkamah Konstitusi, tapi kami setelah putuskan, setelah Mahkamah kami akan menerima apapun menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, sejumlah saksi dan juga alat bukti telah dihadirkan dalam persidangan PHPU perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi selama 5 hari kemarin. Nah, ini adalah untuk membuktikan adanya tudingan bahwa terjadi kecurangan dalam bentuk DPT dan juga DPK sebanyak 22 juta dan juga kecurangan terstruktur, sistematis dan juga masif. Namun dari sejumlah pengamat hukum tata negara dan juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak ada yang mengatakan atau minimal yang hadir dalam forum ini tidak ada yang mengatakan bahwa dalil dari para pemohon itu terbukti. Nah, pertanyaannya, betulkah tidak terbukti? Kalau misalnya ada terbukti, yang mana? Nah, kita akan melihat terlebih dahulu sejumlah data dan juga fakta yang telah kita lihat bersama-sama sepanjang dinamika persidangan selama 5 hari kemarin, bahwa ini adalah salah satu hal yang kemudian menjadi petitum dari pihak pemohon, yakni terkait dengan perolehan suara. Kita tahu bahwa ini merupakan hasil resmi dari KPU yang diumumkan pada tanggal 21 Mei yang lalu, begitu, bahwa Jokowi mendapatkan 55,5% suara, kemudian Prabowo Sandi mendapatkan 44,5% suara. Selisih antara kedua paslon ini begitu jauh menurut KPU, yakni 16,9 juta lebih suara. Nah, sementara apa yang didalilkan yang ada dalam petitum yang baru dari tim pemohon adalah kebalikannya, di mana pihak 02 atau paslon 02 yakni Prabowo Sandi menang dengan 52% dengan perolehan 68.650.000, sementara pihak 01 hanya mendapatkan 48% atau 63 juta. Selisihnya pun 5 juta suara. Nah, angka ini didapat menurut dari pemohon adalah dikarenakan adanya DPT dan juga DPK siluman sebanyak 22 juta orang, sehingga angka tersebut dikurangkan dari angka perolehan pasangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalnya tudingan DPT dan juga DPK tersebut benar, apakah bisa dipastikan bahwa 22 juta suara tersebut lari ke Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin? Pertanyaan yang lain adalah di mana TPS yang di situ banyak pemilih fiktifnya? Dan apakah betul bahwa adanya pemilih-pemilih fiktif itu kemudian menguntungkan paslon 01? Nah, ini yang banyak pihak mengatakan belum terjawab selama persidangan selama 5 hari kemarin. Dan kita harapkan agar nantinya di hari Kamis Mahkamah Konstitusi mengungkap apakah itu terbukti atau tidak, begitu. Kita akan lihat slide selanjutnya, pemirsa. Nah, selain dalil kuantitatif tadi, ada juga dalil kualitatif soal kecurangan terstruktur, sistematis, dan juga masif. Nah, sejumlah dalil ini telah dibantah oleh pihak terkait maupun pihak termohon, dalam hal ini KPU dan juga TKN, begitu. Nah, menurut pakar hukum tata negara dan juga mantan hakim konstitusi yang hadir dalam forum-forum di Metro TV, salah satunya adalah Prime Talk, dalil-dalil tersebut sulit untuk dibuktikan dan juga belum terbukti sampai dengan saat ini. Nah, salah satunya adalah kecurangan TSM yang diduga dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan juga Muldoko, yang ini dilakukan di Training of Trainers di Jawa Tengah, begitu, untuk saksi bagi paslon 01. Ini sudah dibantah keterangannya oleh pihak terkait dan juga saksi dari pihak terkait yang dihadirkan dalam persidangan. Kemudian ada juga 14 saksi dan 2 ahli yang menurut sejumlah pakar tata negara dan juga mantan hakim konstitusi tidak memperkuat atau menunjukkan bukti-bukti dari dalil atau petitum dari para pemohon. Nah, ada juga mobilisasi Polri untuk memenangkan paslon 01 ini di Batubara, di Sumatera Utara, dan juga di Garut, di Jawa Barat.
tidak terbukti juga. Nah, tapi nanti kita pasti akan tanyakan juga ke kuasa hukum dari pemohon, betulkah menurut dia dalil-dalil ini tidak terbukti. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa saksi paslon 02 Rahmat Syah Sitompul berstatus tahanan kota. Kita nanti akan coba tanyakan mantan Hakim Konstitusi, bagaimana sih sebenarnya aturan untuk saksi? Apakah seorang terdakwa boleh memberikan kesaksian jika terdakwa tersebut ternyata belum meminta izin pada otoritas tempat? Kemudian ada juga keterangan dari Said Didu, di mana apa yang disampaikan Said Didu menurut pihak termohon dan juga pihak terkait tidak membuktikan apa-apa dan justru menguntungkan paslon 01. Nah, pemirsa, tanpa bermaksud untuk mengeneralisir hasil-hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara PHPU, memang sudah ada sejarah bahwa sejak tahun 2004 hingga tahun 2014 tidak ada gugatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil Pilpres. Kita akan lihat bersama-sama. Dari tahun 2004, teman-teman kita lihat grafis selanjutnya. Dari tahun 2004 hingga tahun 2009 hingga tahun 2014 semua gugatan ditolak. Bahkan Anda bisa melihat pattern yang sama. Ini bukan untuk mengeneralisir, tapi ini adalah FYI, for your information begitu, pemirsa, bahwa tidak ada dissenting opinion dari majelis hakim untuk menolak gugatan dari para pemohon. Mulai dari tahun 2004, mulai dari tahun 2009, kemudian sampai dengan tahun 2014. Nah, Titi Anggraini dari Perludem mengatakan bahwa ini bukan berarti penggugat selalu kalah. Namun menurutnya pemohon selalu tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Nah, bagaimana dengan PHP untuk tahun 2019 ini? Kita akan lihat hasilnya, apakah akan ada penolakan dari majelis hakim ataukah justru itu semua akan dikabulkan petitum yang diajukan oleh pemohon. Kita akan lihat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada hari Kamis 27 Juni mendatang. Nah, pertanyaannya kemudian, mana dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon yang terbukti dan mana dalil-dalil yang ternyata tidak terbukti? Kita akan berbincang dengan 4 orang narasumber, 3 diantaranya sudah hadir di studio. Ada Profesor Marwar Arsiahaan, mantan Hakim Konstitusi. Prof, selamat malam. Selamat malam lah. Senang bertemu Anda kembali. Ada juga Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Mbak Bivitri, selamat malam. Profesor juga itu. Kami profesor nggak profesor, kami selalu menyebut beliau profesor. Ya, okay. Ada juga Bang Andi Asrun, tim kuasa hukum BPN. Selamat malam Bang Andi. Malam. Kami juga akan menyapa ada Pak Lut Pangaribuan, tim kuasa hukum TKN yang nanti akan bergabung bersama kami sesaat lagi. Pak, mohon langsung saja bergabung bersama kami. Saya akan sebelum ke Bang Andi, saya ingin memutarkan sebuah video terlebih dahulu. Ya. Ini adalah kesaksian dari saksi pertama yang diajukan oleh pemohon, yakni Agus Maksum. Kita lihat bersama-sama kesaksian Agus Maksum berikut ini. Apakah saudara mengetahui bahwa nama-nama yang tadi itu yang Anda menggunakan diksi manipulatif hadir atau tidak di TPS memberikan hak suara? Iya, tidak tahu. Tidak, oke, jelas. Sebentar Pak Ketua, saya mau menyela sedikit. Saudara saksi, Anda sudah disumpah ya? Iya. Tadi Anda mengatakan itu tidak ada di dunia nyata dan Anda yakin sekali gitu. Iya. Sekarang Anda mengatakan Anda tidak mengecek dan mengatakan tidak tahu. Yang mana yang harus dipegang? Maksudnya tidak tahu kan beliau bertanya apakah orang itu hadir atau tidak. Bukan, yang tadi Maaf, yang sebelum memilih atau tidak kan. Bukan itu yang sebelum itu. Yang apa saudara mohon bisa diulang. Sebentar, saya masih ingat. Baik. Tadi ditanya saudara, apakah saudara mengecek ke lapangan bahwa orang ini benar ada atau tidak? Saudara bilang tidak tahu kan? Yang udung tadi itu loh. Oh, yang udung iya. Tadi saya bercerita kepada yang lain, data yang lain. Saya akan ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, jadi saksi ini, Agus ini sebenarnya mengetahui langsung ada DPT fiktif, DPT siluman atau tidak? Melihat mengecek langsung ke lapangan, karena tadi ada 2 sikap yang berbeda begitu yang seperti Pak Palguna lihat. Ya, saya kira kan problem DPT ini tidak tiba-tiba datang, ya kan? Dia sudah mulai pembahasan-pembahasan di tingkat KPU, ya kan? Kemudian dilakukan pengecekan ke lapangan itu. Tapi artinya dicek di lapangan. Dicek di lapangan sama saksi. Dan kemudian juga disusun, dilihat nih, misalnya orang lahirnya sama segala macam kan. Kemudian tetapi saya kira problem DPT ini problem yang ada sejak tahun 2008 ya, ketika mulai pemilu gubernur Jawa Timur. Kebetulan saya pengacara Ibu Hopipa pada saat itu. Dan kemudian
Sampai berlanjut. Jadi tidak pernah beres DPT ini. Tapi sebentar Bang Andi, tadi terkait dengan tanggal yang sama, ada memang kesamaan mereka yang lahir pada tanggal 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli. Menurut KPU itu merupakan ibaratnya kayak klasifikasi dari Dukcapil bagi mereka yang tidak tahu tanggal lahir dan tidak punya akta kelahiran. Artinya sebenarnya tidak bermasalah ada kesamaan 3 tanggal itu. Gini masalahnya, kenapa tiba-tiba dipilih tanggal yang sama misalnya? Ya kan, kalau memang nggak ngerti tanggalnya lupa. Kadang-kadang orang tanya, lahir tanggal berapa? Disebut aja tahun 65 tahun misalnya, 65 tahun atau itu. Atau misalnya Dekarang misalnya. Tetapi ini semua ada apa namanya? Ada kesamaan yang masif demikian itu. Tidakkah itu harusnya ditanyakan ke Dukcapil, Pak? Itu dia. Dan ini memang MK dari sidang ke sidang, dari perkara ke perkara, kalau ada persoalan DPT selalu melimpahkan, diberesin dulu DPT-nya. Dan ini juga konsistensi juga kan, persoalan DPT ini. Jadi saya kira ini problem klasik nih Pak Maru ya. Problem klasik. Kalau Bang Luhut, Anda melihat kesaksian dari Agus ini seperti apa? Saya kira nggak relevan lagi karena isu yang sudah di belakang. Dan agak aneh memang ya setelah dinyatakan ada pemenang, ada penetapan, itu kemudian muncul. Karena mestinya semua peserta atau kontestan atau paslon itu kan sudah tahu bahwa undang-undang pemilu yang terbaru sekarang ini benar-benar diperbaharui ya dari pengalaman yang sudah ada. Ada 3 undang-undang disatukan menjadi 1. Jadi semua telah disusun dengan kewenangan-kewenangan yang ada. Artinya kalau misalnya ada protes soal DPT harusnya di awal, Bang Luhut, maksud Anda? Ya itu sudah jelas, secara normatifnya kan begitu. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kemudian setelah ada penetapan Pilpres, kemudian itu muncul. Jadi banyak persoalan-persoalan yang mereka kemukakan itu sebenarnya sudah di belakang. Bahkan ada lagi secara prosesual ya. Kalau lihat kan ada 2 permohonan mereka, yang tanggal 24 Mei dan kemudian ada 10 Juni. Yang mereka sebut sebagai perbaikan yang tidak dikenal. Nah, jadi beberapa isu dimasukkan di sana yang kemudian mahkamah mengatakan ya sudahlah diterima itu sebagai lampiran. Coba saya akan tanyakan ke Bang Andi, betulkah yang dipermasalahkan sebenarnya hal-hal yang seharusnya sudah selesai, Bang Andi? Saya kira nggak, kalau case-nya masih berjalan ya itu tetap dipersoalkan. Tapi kalau menurut saya ya kita akui lah ya, persoalan DPT persoalan klasik yang selalu berulang. Dan harus selesai sebelum dimulai katakanlah kontestasi. Ya kan? Itu ya, tapi tidak pernah selesai di persoalan seperti ini. Nggak pernah selesai. Jadi kalau misalnya Pak Luhut tadi bilang ini kenapa dipersoalkan ketika sudah ada penetapan, sudah pencoblosan segala macam. Ini memang selalu mengikut, Pak. Selalu mengikut dalam setiap perkara di MK selalu mengikut. Sekarang saya ingin tanya soal pembuktian. Menurut Pak Maru, apakah terbukti menurut Anda sebagai mantan hakim konstitusi Pak Maru? Misalnya Anda memposisikan sebagai mantan hakim, apakah menurut Anda dalil ini terbukti dari saksi, alat bukti yang diajukan oleh pemohon? Saya merasa belum terbukti. Anda melihat belum terbukti? Karena seperti dikatakan Profesor Edi, kalau di dalam sengketa perselisihan perolehan suara di pemilu, itu Undang-Undang MK pasal 45 mengatakan dengan minimal 2 alat bukti yang bisa membangkitkan keyakinan. Jadi kalau disebutkan Profesor Edi, sepertinya bukti itu harusnya seperti lebih terang dari cahaya. Kalau kita ambil sistem common law ya, beyond reasonable doubt, kira-kira begitu kan. Kemarin tapi belum lebih terang dari cahaya tidak? Waduh, tahu gelap. Setengah cahaya aja belum. Mbak Fitri setuju nggak dengan Pak Maru bahwa saksi yang diajukan gelap? Saya setuju sebenarnya. Jadi misalnya DPT nih ya, DPT itu memang selalu hampir selalu menjadi dalil di setiap pilpres dan setiap pilkada. Hampir selalu ya Pak Maru ya. Mungkin Pak Maru juga bisa mengatakan hal yang sama. Saya foto sebenarnya beliau ini dia pengacaranya Kofifa, saya ketua majelis panelisnya. Jadi waktu Jawa Timur zaman itu. Nah, tapi kemudian hakim itu biasanya akan melihat 2 hal. Pertama, apakah by name and by address itu memang ada atau tidak kemarin itu menurut Anda? Dan kemarin ternyata tidak bisa dibuktikan. Dan kemudian yang kedua, pertanyaan yang ditanyakan juga waktu itu oleh hakim, saya ingat sekali, mereka bertanya kalau memang 17,6 juta itu
memang kalau memang ada, benarkah mereka akan memilih pasangan tertentu? Itu juga kemarin tidak dijawab. Nah, jadi biasanya hakim akan mencecar ke situ, dan kalau yang dua hal itu tidak bisa dibuktikan, itu sama sekali tidak meyakinkan. Nanti saya akan tanyakan kepada Bang Andi, by name, by address, dan juga apakah terbukti kalau misalnya ada DPT fiktif, kemudian suaranya akan lari ke paslon 01. Apa yang kemudian menjadi senjata Anda untuk bahwa itu terbukti loh, gitu. Nanti kita akan membahas saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Dikemukakan oleh kuasa hukum pemohon bahwa MK bukanlah mahkamah kalkulator, hanya terkait perselisihan hasil perhitungan suara. Namun hendaknya juga MK jangan diajak untuk menjadi mahkamah clipping atau mahkamah koran yang pembuktiannya hanya didasarkan pada clipping koran atau potongan berita. Berdasarkan berbagai dalil dalam fundamentum petendi, kuasa hukum pemohon mengajukan 7 petitum dan bertambah menjadi 15 petitum dalam perbaikan permohonan. Celakanya di satu sisi, antara fundamentum petendi dan petitum terjadi lompatan logika. Sedangkan di sisi lain, antara satu petitum dengan petitum lainnya terjadi contradictio inter minnis. Pertama, kuasa hukum pemohon meminta MK membatalkan penetapan hasil pilpres oleh termohon. Padahal tidak cukup dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum pemohon di mana letak kesalahan termohon dalam menetapkan hasil pilpres. Kedua, kuasa hukum pemohon meminta MK mendiskualifikasikan pasangan calon 01. Dari mana MK memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketiga, kuasa hukum pemohon meminta menetapkan pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden, sedangkan di sisi lain meminta kepada MK agar memerintahkan termohon melaksanakan pemilu ulang. Logika hukum yang benar dan atas dasar akal sehat, ketika pemilu dinyatakan tidak sah dan harus diulang, maka seyogyanya status quo. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi Mbak Bivitri mengatakan bahwa harus ada by name, by address, dan juga apakah DPT siluman itu kemudian suaranya larinya ke paslon 01. Apakah yang menurut Anda ini terbukti di persidangan dari saksi yang Anda ajukan, Bang Andi? Sebetulnya sejak awal ketika di KPU kan sudah disisir tuh. Ya kan dicek segala macam, problemnya akhirnya berkurang. Tinggal ada sisa ya ketika sidang di MK. Ya, ini memang kalau kita lihat perkara di MK selalu muncul, tapi ini memang masalah sebetulnya DPT ini. Oke, selalu muncul. Tapi tahun ini apakah muncul atau bagaimana? Gini, DPT selalu bermasalah ya, bermasalah. Ya saya pikir karena saya tidak terlibat secara langsung, bagaimana bukti dan kemudian mengangkat isu ini sehingga mengatakan, oh ini dari adanya persoalan DPT, suara kita harusnya dapat sekian, kemudian jadi masalah. Jadi ditariklah satu kesimpulan bahwa ini ada tambahan suara seperti itu. Tapi kalau saya tidak mau berbicara seperti itu. Itu terlalu teknis sekali. Dan buat saya itu, seperti Pak Luhut tadi bilang, ini persoalan sudah selesai sebetulnya. Tapi Agus Maksum sendiri pun mengatakan bahwa dia tidak melihat secara langsung, dia melihat di atas meja, Bang Andi. Ya itu saksi. Bagaimana kualitas saksi Anda menurut Anda? Itu saksi macam-macam kan. Gitu. Dan jangan lupa juga, ini persoalan terlalu besar dan kemudian saksi itu dari daerah, ya kan. Ada juga persoalan psikologis untuk berbicara. Ini saksi itu tidak bisa didiktu jadi saksi, dia bicara apa adanya, gitu kan. Dan inilah problem itu, saya kira problem yang buat saya tidak disengaja seperti itu. Soal style, soal sosiologis orang, segala macam seperti itu. Jadi kalau buat saya justru yang penting adalah soal yang lebih prinsipal, soal ajas pemilu yang jujur, kan itu yang buat saya lebih Anda penting. teryakinkan atau merasa khawatir dengan keterangan dari Agus Maksum terkait dengan adanya DPT siluman? Sangat tidak khawatir karena tadi seperti diungkap, ini kan DAUD itu kan kalau dikualifikasi menurut definisi saksi ini DAUD itu. Artinya atau hearsay gitu ya, karena dia tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, alat bukti di MK, saksi itu kedudukannya nomor 3. Kan yang pertama dulu kan adalah surat, baru yang kedua keterangan para pihak, baru yang ketiga saksi, baru yang keempat ahli. Jadi ada gradasi dalam pembuktiannya, dan saksi ini sendiri pun ya, dan juga saksi yang lain nggak ada yang secara langsung ya melihat, mendengar dan mengalami bahwa DPT ini atau orang-orang yang memilih ini yang adalah yang ilegal kan itu yang mereka yang tidak sah kan gitu dan seterusnya kan gitu. Jadi dari segi sahnya saksi saja sudah harus di drop, apalagi soal apakah kekuatan pembuktiannya meyakinkan atau tidak. Coba saya tanya Bang Andi, saksi Anda harusnya di drop tuh menurut Bang Luhut, Bang Andi. Saya kira nggak gitu juga kan. Ini kan saksi itu biarkan dia bicara ya. Nanti hakim yang menilai. Ya kalau misalnya ada keberatan dari Pak Luhut,
itu karena posisi dia di seberang sana, ya kan? Karena itu persoalan nggak gini loh. Jadi yang gini. Maksud saya di drop itu bukan maksud. Jadi keterangannya, jadi kan ini dalam proses mempertimbangkan kan gitu. Memang dia sudah memberikan keterangan. Ini kan sudah di belakang. Ada satu juga persoalan. Tapi apakah dia sah? Ya, setelah sah baru kemudian meyakinkan atau tidak? Bukan begitu tahapnya. Nah, ada juga problem ya dalam MK ini. Saya tidak melihat hakim memberitakan buat kesimpulan. Sebetulnya penting juga bikin kesimpulan kan. Ini nggak ada. Kalau kesimpulan seperti apa yang Pak Luhut bilang tadi bisa dituangkan dengan kesimpulan. Apa yang kami rasakan kami bisa tuang kesimpulan sebagai suatu kesimpulan. Ini nggak ada kesimpulan. Kesimpulan bisa saja nanti diutarakan di putusan. Biasanya ada sesi kesaksian. khusus ya di mana orang masing-masing pihak ini apakah pemohon termohon pihak terkait mengajukan kesimpulan. Di tahapan ini memang tidak ada kalau ada ya. Kongres yang kali ini nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya di pilkada ada. Jadi kembali kepada persoalan tadi ya, persoalan saksi segala macam, saya kira nanti hakim yang menilai. Jadi dalam sejarahnya MK itu kadang-kadang saksi yang kita anggap cemen ya, anggapan justru dia penentu dari satu keputusan gitu. Pak Maru, Anda melihat kesaksian dari Agus Maksum ini seperti apa? Tadi Pak Luhut mengatakan dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan sendiri. Ya saya lepas dari situ. Kalau yang dipersoalkan DPT seperti dikatakan Pak Asrul tadi itu soal klasik. Tetapi Anda lihat sendiri bahwa pemilu tahun 2009 ketika DPT sedemikian rupa dikatakan amburadul dan kemudian ada ancaman bahwa akan ada kericuan tentang itu. Kemudian MK mengeluarkan putusan, tidak usah pakai DPT tapi pakai KTP boleh. Oleh karena itu yang menjadi persoalan sekarang, yang diduga menjadi palsu itu, apakah bisa dibuktikan dia datang nggak di tempat suara kan? Dan itu semua dokumen sebenarnya bisa diukur apa yang dikatakan suara sah berapa kan? Suara menurut tidak Anda sah. dari kesaksian Agus Maksum, apakah dia datang dan dia melihat sendiri dan juga bisa membuktikan? Dia akui kan dia tidak, karena ketika diajak katanya dia ke lapangan, dia tidak sependapat dengan KPU, dia tidak mau, ya kan? Ini menjadi persoalan apakah benar tidak sependapat itu kemudian tidak mau, tetapi mekanismenya ya harusnya begitu, harus dilihat faktualnya. Setuju apa yang disampaikan Bang Luhut bahwa keterangan dari saksi pertama harusnya di drop, Pak Bivitri? Iya, di drop dalam arti begini, kalau saya jadi lawyer atau kuasa hukum pemohon, pasti saya akan hati-hati memilih. Ini kan namanya strategi litigasi ya. Kuasa hukum yang baik itu pasti akan pilih-pilih mana yang kira-kira betul-betul akan membuktikan dalilnya. Nah, kalau saya... Apakah Bang Andi nggak hati-hati lah milih-milihnya? Karena menurut saya memang sangat jauh gitu ya. Jadi kita harus ingat bahwa hakim itu nggak bisa berdasarkan asumsi aja. Hakim harus mencari betul fakta, kemudian itulah yang akan membuat dia membuat suatu kesimpulan atas kasus itu. Nah, kemarin itu sebenarnya faktanya belum terungkap karena semuanya ternyata desk work kan, jadi benar-benar di balik meja begitu. Nah, maksud saya kira yang dimaksud oleh Bang Luhut tadi di drop dalam arti itu, kalau saya sih lebih baik mungkin cari saksi lain yang akan menguatkan betul dalil saya. Nah, itu yang kemarin saya tidak lihat. Dan ini sudah terlambat untuk saat ini. Nanti kita akan bahas soal kecurangan TSM, salah satunya adalah dugaan memanfaatkan atau menggunakan polisi untuk mempengaruhi memilih 01. Apakah ini terbukti atau tidak? Salah satu saksi yang akan kami tayangkan kembali kesaksian adalah Rahmat Syah. Kami akan kembali sesaat lagi. Karena status dalam tahanan kota, apakah diizinkan menurut ketentuan hukum untuk meninggalkan kota status yang bersangkutan ditahan? Karena itu pelanggaran hukum yang mulia. Terima kasih. Ya, jadi poinnya sudah saudara dapatkan. Sudah. Jadi izin itu tidak ada, cuma ada pemberitahuan dari saudara, begitu ya? Ya, tolong jawab Mike supaya terekam di risalah. Iya, Majelis. Jadi saudara cuma memberitahukan saja? Iya, pemberitahuan bahwa saudara akan menjadi saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi? Tidak, Majelis, bukan itu. Terus apa pemberitahuannya? Saya berangkat ke Jakarta menemani orang tua saya yang sakit. Oh. Ibu saya. Terpisah dari Rahmat Syah saksi tadi yang dia ternyata ngakunya adalah mengantar orang tua berobat dan ternyata adalah tahanan kota, tidak izin Kejaksaan Negeri, Bang Luhut. Apakah Anda melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Rahmat Syah membuktikan ada TSM di Kabupaten Batubara? Ya, jadi nggak jujur ya dia. Mestinya kan dia katakan bahwa saya mau bersaksi. Nah, kalau misalnya ada yang menghalang-halangi, ya menjadi benar kan gitu kan. Dalilnya pemohon, oh memang saksi mereka dihalang-halangi. Padahal semua saksi juga mengatakan nggak ada yang diancam kan gitu ya. Tapi yang kedua, ini kejadiannya di Polsek Batubara, Kabupaten Batubara.
Dan di sana itu hanya ada satu pertemuan yang diterangkan bahwa dia mengatakan bahwa Jokowi itu baik. Si salah satu anggota Polsek ini? Polsek ini, menurut dia nih. Dan bagaimana selanjutnya itu nggak ada keterangan. Jadi dengan kata lain, kalau ini dikaitkan dengan TSM, ya terstruktur, sistematis, masif, itu sangat tidak sebanding. Ada satu hal yang menarik bahwa dia melihatnya pun melalui video, Bang Luhut, tidak melihat secara langsung. Kalau saya nggak salah itu dia mengatakan dia ada, dia ada di sana. Tapi hanya itu aja kata-kata yang barangkali berkaitan dengan perkara ini, bahwa Jokowi itu baik. Jadi dia tidak mengatakan bahwa harus pilih Jokowi paslon nomor 1, kalau tidak maka akan ada begini-begini misalnya, ya. Atau kalian akan dapat begini. Itu sama sekali nggak. Jadi berhenti sampai di sana. Artinya ini tidak membuktikan apa-apa? Tidak membuktikan apa-apa. Padahal kan kalau kita berbicara hukum pembuktian, yang namanya TSM ini menurut ahli itu extraordinary loh. Atau gross violation of human rights. Dari situ diambil, kemudian diadopsi di dalam hukum tata negara. Jadi pembuktiannya itu ya harus serius. Jadi tidak asal ada konektivitasnya, maka TSM itu jauh sekali. Bang Adi, betul ini saksi asal saja menurut Anda? Saya kira gini kan. Asal mengungkap ada ini kan TSM. persoalan teknis bagaimana mengundang orang kan, bagaimana mencari. Kendala lain ada dihadapi persoalan constraint waktu. Ya, constraint waktu buktikan. Kalau misalnya mau pakai pola yang 1/2+1 dan sudah baru terbukti TSM, kita harus bersidang di MK setahun, ya kan? Kabupaten kota 500 katakanlah, 400 hari kita bersidang. Ini 14 hari sangat buat saya. Tapi juga kembali juga pada kejujuran pihak masing-masing. Ini persoalan constraint waktu juga harus diungkapkan di awal harusnya. Tapi nggak ada yang peduli. Tapi kalau misalnya, saya nanti akan tanya ke Pak Maruf, constraint waktu, tidakkah seharusnya ada misalnya 1 atau 2 daerah yang benar-benar telak nih, terbukti nih? Gimana Pak Maruf? Ya. Jadi begini, kalau sebelum ke sana saya ingatkan dulu, barangkali awal daripada TSM itu adalah Pilkada Jawa Timur. Saya ketua panelnya dan lahir TSM itu sebenarnya kita lihat bahwa dia memang pelanggaran yang sungguh-sungguh dilakukan, tetapi ini unsur TSM itu persoalan berat waktu itu, apa alternatif atau kumulatif. Kita putuskan kumulatif. Sehingga kalau dia kumulatif, dia harus ada sampai kepada apa yang dikatakan kalau terstruktur tadi seperti di apa itu di polisi, apakah terlibat pasangan calon yang secara struktural memberi perintah. Kemudian apakah ada suatu sistem yang direncanakan dengan money politik misalnya atau dengan menggunakan kekuasaan. Baru yang ketiga, akibatnya dia masif terhadap suara. Bisa jadi itu wilayah pemilihan, bisa jadi pengaruhnya kepada suara. Tapi yang disebutkan time constraint tadi, justru karena time constraint itulah kemudian berubah seluruh undang-undang pemilihan umum itu sehingga dibagi semua penyelesaian kewenangan di tingkat bawah, tetapi kompetensi absolut MK sudah jelas pasal 24C. Tinggal itu dia. Bang Andi, silakan. Ya, kalau saya lihat ya misalnya katakanlah kita meragukan ya soal TSM ini ya kan dengan dukungan saksi segala macam, tapi masih ada bukti juga yang masih akan diperiksa oleh hakim. Jadi kalau soal saksi yang nongol 1 kemudian tidak Anda yakin bukti itu cukup kuat untuk meyakinkan bukti hakim, ini menunjang apa yang didalilkan bukti ya. Kalau soal tidak TSM termasuk di Batubara itu menurut Anda gini, secara keseluruhan bukti tertulis itu mendukung pasti ini kan. Sudah dipilih itu terlalu sederhana kita mengatakan. Mana bukti yang menurut Anda membuktikan bahwa ada TSM di Batubara? Bukti ini enggak. Arti kan kalau kita bicara TSM bicara wilayah katakanlah 1/2+1 seperti itu ya. Tetapi strategi lain yang dimunculkan teman-teman ini, kita lihat wilayah yang gemuk mana. Ya kan, nggak perlu semua kita ajukan wilayah yang gemuk di mana, Jawa Timur, Jawa Tengah misalnya, baru kita dukung pembuktian. Tapi persoalan yang paling penting buat saya adalah persoalan pelanggaran ajas ini. Ini yang paling utama sekali. Ajas jurdil ini yang terlanggar. Walaupun misalnya kecil atau apa misalnya katakanlah satu ini sense of justice-nya hilang. Ini yang jadi masalah ini buat saya. Nah, karena itu nanti hakim MK pasti akan mengarah ke sana. Kalau Mbak Bivitri melihatnya dengan adanya kesaksian Ratmat Syah tadi, Anda melihatnya apakah ini ada polisi yang diduga mengatakan bahwa Jokowi itu baik? Apakah ini termasuk desain TSM, Mbak? Belum, karena bahkan dari sifat S-nya saja sistematis itu sebenarnya belum menggambarkan. Karena yang namanya sistematis itu didesain bahkan sampai di
memastikan bahwa orang itu memang memilih salah satu paslon begitu ya. Itu yang namanya sistematis. Jadi kalau sekedar mengungkapkan, saya kira banyak sekali orang yang punya pendapat masing-masing terhadap paslon masing-masing begitu ya. Nah, tapi harus dipastikan betul apakah ada dampaknya pada ketika orang mencoblos pada hari H itu. Menurut Anda dengan salah satu anggota Polsek yang ada di Polres Batubara mengatakan Jokowi baik, negara aman di bawah Jokowi, itu mengarahkan sampai memastikan orang nyoblos nggak? Belum sampai situ. Kecuali kalau misalnya dia bilang kalau Anda tidak kalau Anda tidak memilih, Anda semua akan masuk penjara, misalnya begitu. Atau kalau Anda memilih, maka saya akan kasih uang ke Anda 200.000 per orang, misalnya. Nah, itu sudah bisa masuk kategori sistematisnya tadi, begitu ya. Jadi itu yang harus dilihat secara keseluruhan. Tidak bisa juga kecurangan yang kecil-kecil, bukan berarti kemudian saya seperti Pak klaimnya, begitu ya, curang itu wajar saja. Tidak seperti itu juga, tapi sekali lagi kita harus balik lagi, desain undang-undang pemilu kita, MK itu bukannya dalam tanda kutip tempat sampah, tempat memeriksa semua masalah pemilu. Memang tidak begitu. Konstruksinya itu sudah dibagi-bagi sehingga MK hanya memeriksa hasil pemilu. Jadi pasti dikembalikan ke situ. Ada satu kesaksian dari Betty Kristiana yang mengaku menemukan tumpukan 4-5 karung berisi amplop surat suara yang diduga berisi form C1 di halaman Kecamatan Juwangi, Boyolali. Ini menjadi satu saksi yang kemudian dilaporkan oleh pihak terkait ke polisi. Kenapa Betty Kristiana dilaporkan ke polisi? Kami akan menjelaskannya sesaat lagi. Kurang lebih 30 lembar amplop suara dan beberapa segel yang telah terputus serta segel yang berhologram. Berapa isinya dari hanya 30 lembar itu ya? Iya, yang kurang lebih yang kami itu apa bentuk plano atau C1? Itu amplop kosong. Oh. Amplop kosongnya amplop yang bertanda tangan. Saya ingin memberi konteks untuk Anda terlebih dahulu, pemirsa, bahwa Betty mengaku menemukan tumpukan 4-5 karung berisi amplop surat suara yang diduga berisi form C1 di halaman Kecamatan Juwangi, Boyolali. Nah, Camat Juwangi sudah membantah karung-karung itu tidak pernah ada dan setiap saksi dari dua paslon selalu dipersilahkan untuk mengikuti proses rekapitulasi suara. Betul, Bang Luhut, Betty akan dilaporkan ke polisi karena dugaan saksi palsu. Ada wacana itu. Cuma kalau saya pribadi berpendapat bahwa itu harus datang dari majelis hakim karena itu kan wilayah yang steril ya, kekuasaan kehakiman yang harus independen. Tapi saya menangkap kesan ya bahwa justru majelis itu curiga. Karena justru majelis yang curiga. Pertama-tama mereka nggak ajukan itu sebagai alat bukti. Tapi ketika yang bawa itu adalah Betty itu, Betty Kristiana. Nah, terus kemudian diambil di dalam tasnya. Diserahin ke majelis hakim. Kemudian ditanya dulu. Jadi mau ditanya kuasa pemohon, mau dijadikan nggak? Nah, kemudian kita maju ke depan, melihat memang banyak keanehan. Andai kata itu yang dipakai, pasti ada tulisannya misalnya tadinya sebelumnya berapa lembar di dalam. Kan ditulis itu kan ketika di TPS kan gitu. Ini nggak ada. Yang kedua, itu nggak ada bekas lem. Kan biasanya kan itu artinya isinya apa itu alat yang dibawa, alat bukti yang dibawa Betty? Jadi hanya amplop itu aja. Itu hanya amplop itu saja. Nggak ada form C1-nya, Bang Luhut? Nggak ada isinya. Dan tulisan pun di dalam amplop itu misalnya isinya 2, 3, dan itu nggak ada sama sekali. Artinya nggak ada proses penghitungan suara yang didapatkan 01, 02 tidak ada dalam amplop itu? Nggak ada, kan selalu ada tulisannya kan itu di sana. Oleh karena itu mencurigakan. Dan yang terakhir kan andai katakanlah itu bagian dari kejahatan untuk kejahatan, artinya kecurangan. Itu kan gampang tinggal dibakar aja, kenapa harus ditumpuk kan begitu? Bang jadi nggak masuk ini akal. Salah gitu. satu saksi Anda terancam mau dilaporkan loh, karena memberikan keterangan yang mencurigakan. Terlalu kecil kalau bandingkan. Persoalan lebih serius, persoalan menyangkut Pak Ma'ruf statusnya, ya kan? Dia pejabat BUMN, dia harus mundurkan diri sebelumnya, ada aturan ini dilanggar. Ini lebih serius buat saya. Ini sebetulnya pintu masuk kita coba fokus dulu. Nah ya, buat saya enggak kalau komparasi Mas. Kalau Dido katanya tidak. Komparasi itu lebih jelas kan. Apa-apa, ada undang-undang BUMN-nya, kemudian ada kewajiban dia mundurkan diri, dia harus deklarasi. Jadi persoalan saya kalau misalnya mau persoalan serius yang non TSM ya, pintu masuk adalah status Pak Ma'ruf. Kalau misalnya mau diskualifikasi. Jadi kalau Betty Kristiana terlalu kecil, small thing lah. Small thing, tapi ini mau dilaporkan loh karena kesaksian palsu. Kesaksian saya kira enggak lah. Kalau saya lihat ya, kalau persoalan kecil diperbesar, siapa yang akan rugi misalnya? Ya kan? Kan ini menunjukkan bahwa ini orang-orang ini tidak
tidak dewasa dalam bersikap. Gitu. Pak Maru, setuju dikatakan ini terlalu kecil dan small thing? Ya barangkali dari sisi kepentingan pembuktian ini memang bisa jadi ya. Tetapi tentu saja kalau seorang saksi sudah bersumpah di depan mahkamah, apalagi Mahkamah Konstitusi, itu tidak bisa dikatakan kecil. Itu sudah, kalau betul itu tidak betul alat bukti yang dia bawa dan keterangannya itu sudah sebenarnya bukan main dasarnya contempt of court seperti itu. Contempt of court. Bukan hanya dia yang melakukan sumpah palsu, tapi itu juga menghina peradilan secara menyeluruh. Artinya kalau misalnya contempt of court itu nanti saya akan tanyakan, apakah ini berkaitan dengan saksi saja atau yang juga menghadirkan, Pak Maru? Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Mbak Bivitri, setujukah dikatakan bahwa saksi Betty ini adalah saksi, dugaannya adalah saksi palsu, dan kalau misalnya ini dihadirkan, Pak Maru tadi berargumen ini adalah contempt of court. Nah pertanyaannya, kalau contempt of court, siapa yang kemudian harusnya dipersalahkan? Si saksi atau yang menghadirkan? Ya, kalau kita lihat dari segi hukum pidananya, tentu saja yang jelas terkena memang bisa saksi, karena pidananya itu keterangan palsu kan sebenarnya. Nah kalau pertanyaannya yang menghadirkan itu saya kira saya akan menjawabnya lebih ke etiknya. Karena memang saya lihat banyak hal yang pelanggaran etik sebenarnya yang dilakukan oleh para advokat di pemohon ini ya, misalnya saja melawan hakim, kan terang-terangan itu ya. Jadi memang ada batasan tertentu yang sifatnya pidana tadi, tapi ada batasan tertentu yang sifatnya etik. Seharusnya kuasa hukum itu justru yang paling tahu bagaimana menghormati peradilan dan seterusnya, dan itulah yang ada di wilayah etik sebenarnya. Pak Maru, terakhir untuk Anda, ini masa-masa RPH. Anda sebagai mantan hakim, apa kira-kira yang akan Anda putuskan kalau misalnya melihat dinamika persidangan 5 hari terakhir, Pak Maru? Ini pertanyaan yang sulit saya percaya, Pak. Ya, kalau saya sih ya antara sungkan dan tidak, tetapi sudah jelas arah saya. Mereka sudah melihat itu tidak ada bukti yang bisa diterima untuk mendukung itu. Baik juga dari segi bahwa kompetensi absolut dari MK itu sama sekali tidak memasuki wilayah itu. Artinya akan ditolak permohonannya. Lepas dari itu juga, kalaupun seandainya ya ada pelanggaran TSM yang disebut Asron tadi keadilan, proportionality test harus dimasukkan. Apakah layak misalnya kita hapus semua suara itu karena ada yang disebutkan oleh Pak Anu misalnya di kabupaten mana itu di Tapanuli Selatan itu ada ucapan-ucapan yang diduga bisa merugikan gitu. Tanggapannya Bang Andi? Kalau saya lihat ya, hakim MK diharapkan bisa memberikan satu putusan yang memenuhi rasa keadilan ya, memenuhi ajas, karena ini persoalan sangat serius, ajas jurdildi yang dilanggar dalam perkara ini, dan ini adalah perintah konstitusi, dan ajas ini juga dipakai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi saya lihat kesana kira-kira muaranya MK akan membuat putusan. Bang Luhut, terakhir untuk Anda. Jujur dan adil itu sudah diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi jujur yang di dalam pasal 22 itu sudah diterjemahkan di sana. Mereka nggak pakai itu. Tiba-tiba datang dan mengatakan saya diperlakukan tidak jujur dan tidak adil kan gitu. Nah sulit kan, sama saja dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, apa ukurannya kan gitu kan? Itu sudah dijabarkan dari beberapa ketentuan-ketentuan. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk ini keadilan prosedural mesti substantif gitu tanpa mengikuti yang sudah terjemahkan di dalam undang-undang. Artinya optimistis ini akan ditolak oleh Majelis Hakim. Kalau itu sih sudah jelas kan terlihat. Kita tunggu saja hari Kamis. Saya juga jelas juga. Jelas posisinya. Sekali lagi nanti putusan MK mulai jam 12:30 atau 12:30 waktu Indonesia Barat. Saya Rory Asyari undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.